Hai anak-anak, kembali lagi bersama Miss Karang untuk belajar matematika ya. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai ukuran penyebaran data dengan subpokok yaitu kuartil. Silahkan disimak pembelajaran berikut. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-ratanya. Nah, yang pertama yang akan kita pelajari yaitu mengenai kuartil. Kuartil suatu data adalah nilai-nilai yang membagi suatu data yang sudah diurutkan dari interval nilai terkecil ke interval nilai terbesar menjadi 4 bagian yang dibatasi dengan 3 nilai kuartil, yaitu kuartil bawah atau pertama diberi lambang dengan Q1, kemudian kuartil tengah atau kedua atau kita biasanya sebut dengan median itu diberi lambang dengan Q2, kemudian kuartil atas atau ketiga diberi lambang dengan Q3. Jadi secara gambaran, jadi data akan dibagi 4 menjadi seperempat bagian yang dibatasi oleh Q1, Q2, dan Q3. Jadi bagiannya adalah masing-masing sama seperempat bagian. Oke, yang pertama yang akan kalian pelajari adalah tentang kuartil data tunggal. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, data tunggal adalah data yang jumlahnya lebih sedikit ya. Biasanya masih bisa dihitung dengan jari. Jadi contoh soal 1, tentukan kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah dari data berikut. Datanya sudah tersebar di sana. Oke, jadi penyelesaiannya yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah mengurutkan datanya. Jadi data diurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena dari data tersebut yang terkecil 3, berarti kalian data dulu data 3, kemudian sampai data 9. Kemudian kita cari jumlah datanya. Jumlah data tersebut atau diberi lambang dengan N, jumlahnya 14. Itu bilangan genap ya. Jadi langkah selanjutnya yang harus kalian cari adalah kalian membagi 2 dulu. Jadi kita cari Q2 nya dulu dari data tersebut. Karena datanya 14 berarti dibagi menjadi 7 bagian, 7 data menjadi 2 bagian yang sama ya. Jadi letak Q2 nya pertengahan antara data 5 dan data 5. Jadi di sana letaknya. Jadi Q2 5 ditambah 5 dibagi 2, hasilnya 5. Nah, kemudian untuk Q1 dari 7 bagian yang ke kanan kita bagi 2 juga. Jadi membagi bagian menjadi 3 dan 3 data. Jadi pembaginya adalah 4. Jadi letak Q1 adalah 4. Kemudian untuk Q3 sama, yang ke kiri 7 bagian kita bagi menjadi 2 bagian kiri, yaitu 6 data, berarti kita bagi 2, 3 data, berarti Q3 nya adalah 7, pembaginya adalah 7. Jadi kita ketemu Q1, Q2, Q3 nya seperti tersebut. Nah, kita bisa lihat data-data berikut dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Jadi masing-masing bagian terdapat 3 data, seperti itu. Untuk contoh soal 2, jadi tentukan kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah dari data berikut. Jadi diberikan data seperti soal tersebut ya. Untuk penyelesaiannya masih sama. Kalian urutkan dulu datanya dari yang terkecil ke yang besar. Kemudian kalian hitung jumlah datanya. Jadi berapa banyak datanya tersebut? Dari 65 sampai 85. Nah, didapat jumlah data yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 data. Jadi N-nya adalah 9. Nah, kemudian dari 9 data kita cari Q2 nya dulu. Q2 nya kita bagi menjadi 2 bagian. Jadi ke kanan 4, ke kiri 4. Jadi pembaginya tepat di angka atau di data 80. Jadi ke kiri 4 bagian, ke kanan 4 bagian. Kemudian kita cari Q1 nya. Karena tadi 4 bagian, berarti kita bagi menjadi 2 bagian, 2 bagian.
2 data seperti itu ya. Jadi letaknya ada di antara 70 dan 72. Jadi nanti Q1 nya 70 ditambah 72 dibagi 2 menghasilkan 71. Kemudian yang ke kiri itu 4 data, berarti menjadi 2 data. Jadi Q3 nya terletak di tengah-tengah 85 dan 84. Jadi kalian dapat Q3 nya itu 82 ditambah 85 dibagi 2 hasilnya 83,5. Jadi Q1 nya 71, Q2 nya 80 dan Q3 nya 83,5. Kemudian kalian cek apakah sudah benar membagi datanya secara rata seperti itu. Jadi dari pembagian kuartil tersebut diperoleh 4 bagian sama dengan masing-masing yaitu 2 data.